Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang ditanyakan oleh seseorang di channel YouTube saya. Jadi minggu lalu ada pertanyaan yang masuk ke channel YouTube saya, dan pertanyaan itu datang dari namanya Dinasti Abdullah. Jadi kalau saya seperti teman kita itu, Anda punya pertanyaan mengenai BCC, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan semua itu, Anda bisa tanyakan ke channel YouTube saya. Dan pertanyaan dari teman kita tadi adalah mengenai yang namanya apa itu cauliflower ear. Kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu banyak vital di MMA atau BJJ yang terkena itu dan sebagainya. Dan hari ini akan saya jawab semuanya itu. Oke, yuk kita lanjutkan. Apa itu yang namanya cauliflower ear? Jadi cauliflower ear adalah satu gangguan yang terjadi pada telinga, yang terjadi terutama pada banyak fighter, terutama telinga itu mengalami pembengkakan. Jadi awalnya adalah terjadi pendarahan pada telinga kita. Pendarahan itu bisa terjadi oleh karena adanya benturan atau terkena pukulan atau terkena gesekan. Nah, ini hal umum yang menyebabkan terjadinya cauliflower ear. Jadi pada tahapan yang awal itu akan terjadi yang namanya pendarahan pada kulit, berarti pada pendarahan di bawah kulit pada telinga kita. Dan pendarahan itu menimbulkan adanya darah yang menumpuk pada telinga kita. Dan itu pendarahan itu terjadi beberapa hari lamanya, kalau nggak ditangani lama-lama akan menjadi mengeras dan akhirnya menjadi satu bentuk yang permanen. Nah, yang namanya cauliflower ear itu harus kita pahami bahwa itu sesuatu yang terjadi banyak sekali di dunia BJJ, banyak, tapi di dunia MMA ataupun juga di dunia tinju, di dunia gulat, di dunia olahraga-olahraga yang mengalami kontak fisik, itu adalah satu kondisi yang sangat sering terjadi. Bahkan kalau kita tilik lebih jauh lagi, beberapa patung ataupun lukisan pada zaman dinasti Romawi, zaman dahulu pun itu sudah banyak terjadi cauliflower ear. Jadi di di dalam patung-patung yang kuno pun itu sudah ada menggambarkan kondisi cauliflower ear. Oke, sekarang kita kembali kepada masalah telinga tadi yang mengalami gesekan atau mengalami pukulan, yang mengalami pendarahan tadi. Lama-lama itu akan mengeras dan itu menjadi bentuk yang permanen. Dan kenapa jadi pendarahan bisa terjadi baik karena saat kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, misalkan Anda mengalami benturan kepala dengan kepala, atau mungkin saat Anda melakukan pressure passing, mungkin telinga Anda bergesekan dengan badan lawan saat melakukan passing, ataupun saat kita melakukan takedown pada olahraga gulat, ini juga banyak sekali terjadi yang namanya cauliflower ear. Jadi pada saat melakukan takedown, terutama saat Anda melakukan clinch, itu juga banyak sekali terjadi, kemungkinan terjadi yang namanya cauliflower ear. Ataupun pada olahraga tinju, Muay Thai, kickboxing yang kena pukulan yang keras di bagian telinga, ini bisa mengalami pendarahan juga. Di MMA juga sama. Ya, apalagi MMA ini menggabungkan ketiganya. Jadi menggabungkan ada wrestling, ada gulat, ada jiu-jitsu, ada juga pukulan dan tendangan, itu meningkatkan resiko terjadinya cauliflower ear secara drastis. Itu kenapa Anda lihat banyak sekali contoh fighter-fighter di MMA yang mengalami cauliflower ear. Nah, kalau kita bicara mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, apakah resikonya juga besar? Kalau saya ditanya apakah resiko cauliflower ear itu besar di dunia BJJ, menurut saya tidaklah terlalu besar. Karena sebagian besar orang yang saya kenal yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu, mereka juga tidak mempunyai cauliflower ear. Saya sendiri saat ini sudah belajar BJJ kurang lebih dari 10 tahun, dan kedua telinga saya pun juga tidak ada namanya cauliflower ear. Jadi satu kondisi cauliflower ear itu menurut saya pribadi lebih banyak ditentukan oleh gaya bermain dari orang perorangan tadi. Kalau gaya bermainnya banyak geruduk-geruduk, banyak Anda melakukan smashing, Anda banyak melakukan pressure, Anda menggunakan pressure dengan bagian sisi kepala, itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya cauliflower ear secara drastis. Sedangkan
Kalau Anda melihat contoh seperti let's say Anda bilang Gracie misalkan, oke, Renal Gracie atau saudaranya, mereka berlatih Brazilian Jiu-Jitsu dan mengajar Brazilian Jiu-Jitsu setiap hari, tetapi kita tidak melihat adanya yang namanya cauliflower ear pada badan mereka. Tapi kalau Anda melihat seperti fighter-fighter seperti Andre Galvao biasanya, nah mereka punya cauliflower ear, telinganya kiri kanannya cauliflower ear. Jadi itu suatu kondisi yang sangat tidak selalu terjadi. Kalau ditanya apakah yang namanya cauliflower ear itu berbahaya, jawabannya adalah sebagian besar tidak berbahaya. Jadi cauliflower ear itu pendarahannya hanya pendarahan itu ada di bawah kulit telinga. Jadi di bawah sini ada pendarahan yang menimbulkan darah itu menumpuk di situ. Sama seperti kalau tangan kita mungkin kena benturan, kita akan mengalami pendarahan dan akan mengalami pembengkakan. Bedanya pada organ tubuh kita yang lain, peredaran darah itu berjalan cukup lancar, jadi darah bisa terserap kembali masuk ke dalam tubuh. Di telinga ini pembuluh darah itu sebetulnya kecil dan sedikit jumlahnya, jadi tidak mudah terserap kembali oleh tubuh. Jadi darah itu akan menumpuk di telinga kita dan lama-lama setelah seminggu 2 minggu masih dalam bentuk yang cair, dia akan mengeras dan susah untuk dihilangkan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara yang nomor 1 adalah kalau Anda terkena benturan pada telinga Anda sakit, atau Anda melakukan takedown, atau Anda kena kuncian, kena pressure, atau kadang-kadang Anda kena triangle, mungkin telinga Anda terlipat seperti ini, itu bisa menimbulkan sakit. Dan mungkin terjadi ada sedikit benjolan pada telinga Anda, dibuat tidur miring, sakit. Yang langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah Anda melakukan kompres dengan es. Jadi Anda kompres dingin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghentikan pendarahan berjalan lebih lanjut. Kalau hanya pendarahan sedikit, ada sedikit sakit dalam tempo beberapa hari, itu akan hilang. Tapi kalau sampai terjadi benjolan, berarti pendarahannya cukup banyak di dalam situ. Nah, kalau sudah jadi benjolan, ada penumpukan cairan, Anda pegang telinga Anda bengkak, ada benjolan di situ. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda pergi ke dokter. Jadi Anda pergi ke dokter, Anda bisa dilakukan penyedotan dengan menggunakan jarum suntik. Ya kan, disuntik, kemudian akan disedot, dikeluarkan darah yang ada di dalamnya. Setelah darah itu dikeluarkan, pasti akan kempes. Nah, setelah kempes harus dilakukan kompresi. Nah, kompresi ada beberapa macam. Ada orang yang melakukan kompresi terutama dengan menggunakan gips. Itu salah satu metode yang banyak dipakai di Indonesia, dilakukan gips. Jadi melakukan dengan gips itu akan di-pressure seperti itu. Tetapi di luar negeri ada metode yang lebih canggih lagi. Setelah disedot darahnya dikeluarkan menggunakan magnet. Dia akan di-pressure dengan magnet. Tujuannya apa di-pressure? Adalah untuk menghindari terjadinya penumpukan cairan yang baru di telinga kita. Kalau kita sudah melakukan langkah pertama, langkah kedua sudah kita lakukan, ternyata masih tetap ada pembengkakan. Nah, ini yang kalau sampai besar sekali, yang kemungkinan besar terburuk yang harus dilakukan adalah Anda harus melakukan namanya operasi. Tetapi ini hal yang sangat minor, jarang sekali terjadi kalau enggak sampai yang gimana-gimana, oke? So far dalam 10 tahun sejarah saya melakukan Brazilian Jiu-Jitsu, saya tidak pernah kena, murid saya juga tidak pernah ada yang sampai gimana-gimana. Ada satu orang yang mengalami, kenanya di mana juga nggak tahu, tapi ternyata ada benjolan di telinganya. Itu sangat minor dan cenderung tidak mengganggu. Dan akan timbul pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kalau saya terkena cauliflower ear, apakah saya bisa latihan? Atau apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah namanya cauliflower ear? Yang pertama, kalau Anda terkena cauliflower ear dan Anda masih ingin tetap berlatih dengan hardcore, atau Anda ingin terus berlatih, yang opsi yang bisa dilakukan adalah Anda mempunyai yang namanya ear guard. Jadi alat ini namanya ear guard. Bahannya dari spons dan plastik, dan tujuan dari namanya ear guard ini adalah untuk melindungi telinga kita yang mungkin sedang mengalami cauliflower ear supaya tidak menjadi lebih parah.
dan Anda bisa tetap berlatih dengan menggunakan alat ini. Jadi alat ini banyak dipakai oleh orang-orang yang melakukan olahraga gulat, terutama di luar negeri. Di Indonesia alat ini masih cukup jarang, namanya ear guard. Cara pakai seperti apa? Pakainya seperti helm. Jadi Anda pakai di samping telinga Anda seperti ini. Nah, oke, bahannya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Anda tujuannya adalah melindungi telinga. Jadi kita melindungi telinga kita dari yang namanya benturan, seperti headphone bentuknya seperti ini. Ini Anda pakai. Nah, Anda pakai di telinga seperti ini. Tujuannya adalah menghindari telinga kita kena benturan. Ya, kalau dilihat orang melihat seperti ini, mungkin Anda pernah lihat di video-video orang lain ada yang menggunakan alat seperti ini. Tujuannya adalah menghindari benturan, jadi telinga saya aman. Banyak yang pakai alat ini untuk latihan walaupun mereka tidak terkena cauliflower ear. Jadi tujuannya adalah yang pakai, oh saya mau preventif supaya telinga saya tidak mengalami cauliflower ear. It's okay, tetapi tentu saja tidak terlalu nyaman Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu dengan menggunakan ear guard seperti ini, kecuali memang telinga Anda bermasalah. Kenapa ya? Anda lebih gampang terkena choke. Jelas dong, kepala Anda jadi lebih besar ya, Anda lebih gampang terkena kuncian di leher dan sebagainya, akan lebih sulit. Itu manfaat dari menggunakan ear guard. Nah, bagaimana caranya supaya telinga saya bisa terjadi lebih aman tanpa saya harus menggunakan ear guard? Nah, misalkan supaya saya tidak gampang-gampang terkena yang namanya cauliflower ear, Anda harus memperhatikan gaya bermain. Anda perhatikan bahwa fighter-fighter di BJJ terutama yang mengalami cauliflower ear itu adalah mereka yang mempunyai gaya bermain yang terlalu agresif atau yang terlalu banyak menggunakan pressure dengan menggunakan sisi dari telinga. Jadi kalau saya sendiri, kenapa saya nggak pernah mengalami cauliflower ear? Karena saya sendiri juga tidak pernah melakukan atau jarang melakukan pressure yang terlalu agresif dengan menggunakan sisi dari telinga. Saya lebih banyak menggunakan pressure dari berat badan atau menggunakan lengan untuk membantu atau menggunakan bagian badan saya yang lain daripada saya menggunakan sisi telinga, dan itu akan menghindarkan kita dari banyak resiko cauliflower ear. Oke, itu tadi bahasan mengenai cauliflower ear. Semoga bisa membantu lebih memberikan penjelasan apa itu, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara pengobatannya, dan hal yang berhubungan dengan itu semua. Kalau Anda suka apa yang saya sampaikan di video ini, Anda bisa klik like dan subscribe di channel saya. Jangan lupa bunyikan juga lonceng supaya Anda tahu kalau saya ada video-video lebih baru lagi minggu depan. Nah, tiap minggu saya akan posting satu video. Oke guys, keep on training, stay healthy, and see you on the mat. Us.